Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknologi dan perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Saya sudah jelaskan tentang tata kelola atau yang diistilahkan dengan governance. Saya ulangi bahwa mempelajari tata kelola itu ada 3 komponen yang sangat penting yang saling berhubungan. Yang pertama adalah government atau pemerintah, kemudian masyarakat atau society, kemudian private sector atau swasta. Ketika ini sudah kita pelajari dengan baik, maka kita hubungkan dengan perencanaan sosial. Sehingga ketiga komponen tadi ini bisa saling berinteraksi, saling berhubungan, membentuk suatu proses yang namanya atau masuk ke dalam tahapan proses yang namanya perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini nanti saya akan jelaskan apa itu perencanaan sosial, kemudian tujuan perencanaan sosial, dan bagaimana pelaksanaannya atau secara praktis perencanaan sosial itu dilaksanakan. Saya memulai menjelaskan materi ini. Sebenarnya ada buku yang menarik untuk kita baca, yaitu Tata Kelola Teknologi dalam Perspektif Teori Jaringan Aktor. Itu bukunya UBR, saya mengambil referensi dari situ. Dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian yang inherent atau bagian yang tidak terpisah ya dalam suatu goals atau tujuan dan objektif dari perencanaan sektor publik. Pada umumnya perkembangan teknologi bukan goals, jadi teknologi itu bukan tujuan ya, dan bukan objektif langsung dari perencanaan sektor publik, tetapi adalah visi ya, visi yang harus kita pahami bahwa visi yang memadu perencanaan sektor publik tidak secara langsung terkait dengan teknologi tertentu, melainkan berkenaan dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang diantisipasi. Meskipun demikian, implementasi perencanaan sektor publik sering membawa serta teknologi baru, ya, sebagai sarana, prasarana teknis, pengetahuan teknis ataupun keterampilan teknis ke dalam suatu komunitas. Jadi perencanaan sosial ini mestinya diikuti dengan pengetahuan tentang teknologi baru. Itu yang kemudian kita bawa pada saat proses perencanaan. Jadi sebagai perencana harus paham apa itu teknologi baru. Ada buku juga yang bisa Anda download sebenarnya di internet. Ada buku yang namanya opsi teknologi. Di situ ada beberapa pilihan-pilihan teknologi yang bisa diterapkan pada saat perencanaan. Saya misalkan begini. Dalam perencanaan pengentasan kemiskinan atau perencanaan pembangunan ekonomi regional, visi yang dirumuskan tentu harus berdasarkan visi ya di suatu daerah. Bisa saja kalau komunitasnya adalah kelurahan ya visi kelurahan, kalau di kabupaten ya visi kabupaten atau visi bupati. Visi yang dirumuskan bertitik tolak pada berbagai kondisi sosial yang diantisipasi seperti terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya industri berbasis pengetahuan lokal, dan lain-lain. Tapi kalau kita di Indonesia itu, khususnya di daerah kita di Hajat Taparan ini, lebih berorientasi pada masyarakat agraris, sehingga visi yang dibangun mestinya berkaitan dengan visi masyarakat agraris. Pada tahap implementasi, goals atau tujuan dari perencanaan tersebut diwujudkan melalui serangkaian pelatihan teknis, kemudian penyediaan instrumen produksi, dan juga penyediaan prasarana teknis. Dalam kasus perencanaan sarana dan prasarana air bersih, termasuk diantaranya itu juga, pilihan teknologi ditetapkan pada tahap implementasi terpisah dari objektif sosial yang ditetapkan pada tahap penyusunan rencana. Jadi maksudnya adalah sebelum pelaksanaan kita memang harus membuat desain. Misalnya air bersih itu kan ada opsi teknologinya. Apakah kita membuat sumur bor atau kita
menggunakan teknologi perpipaan. Ketika misalnya ada air bersih, karena kemudian memungkinkan untuk dialirkan kepada masyarakat di suatu masyarakat dengan jumlah kepala keluarga tertentu. Ketika air bersih itu sumber airnya mampu mengalirkan ke suatu warga, maka yang semestinya dilakukan, opsi yang baik adalah atau perencanaannya adalah melakukan perpipaan. Taylor mengatakan dalam pembahasan tentang pendekatan dalam perencanaan memperlihatkan adanya pergeseran maksudnya ya, dari pendekatan ruang pasis atau morfologi pasis kepada populer sampai dekade 1960-an menuju pendekatan ruang sosial atau sociological space, itu menurut Taylor. Jadi arahannya menurut Taylor adalah kondisi sekarang ini lebih pada pendekatan ruang sosial dibandingkan ruang fisik. Saya misalkan begini, ketika di Papua kita ingin membangun rumah susun ya sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, bisa juga saya contohkan di Parepare. Maka yang harus diperhatikan bukan morfologi fisiknya, perencanaan fisiknya, tetapi lebih memperhatikan pada perencanaan sosialnya. Karena kenapa? Ketika kita misalnya membangun rumah susun, ketika tidak memperhatikan aspek sosialnya, mungkin saja masyarakat tidak akan tinggal di rumah susun tersebut. Karena kenapa? Karena ada adat kebiasaan, ada tradisi yang belum sesuai dengan kondisi rumah susun itu. Sekiranya itu ya pengantar dari saya. Nanti selanjutnya saya akan membahas apa itu definisi perencanaan sosial. Perencanaan biasa dikenal sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Jadi proses yang penting untuk menentukan keberhasilan ya. Jadi guna daripada perencanaan ini adalah untuk menentukan keberhasilan atau suatu tindakan. Perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang terorganisir dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya, yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Jadi teknologi merupakan bagian daripada alternatif yang digunakan untuk memecahkan masalah. Itu hubungannya dengan teknologi. Perencanaan sosial juga merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan suatu metode yang relatif sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ada 3 aspek ya perencanaan yang harus diperhatikan. Ada tujuan. Jadi kalau kita merencanakan mesti harus mempunyai tujuan. Tujuan apa yang kita ingin capai. Kemudian adanya kegiatan. Tentu ada kegiatan. Makanya ada program, misalnya program apa? Program pengadaan air bersih, program pembangunan jalan, tani. Itu adalah kegiatan. Kemudian terakhir adanya perhitungan. Baik perhitungan anggaran maupun perhitungan yang lainnya. Misalnya hambatan. Saya sudah jelaskan di pemetaan sosial ya, adanya hambatan-hambatan itu juga harus diperhitungkan. Jadi saya ulangi, ada 3 aspek yang ada dalam perencanaan sosial itu. Pertama ada tujuan, kemudian adanya kegiatan, kemudian ada perhitungan. Sekira itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, karena di situasi saya juga kelihatannya agak ribut ya.
ada suara yang mengganggu. Untuk lebih lengkapnya silahkan Anda baca slide saya. Nanti saya akan bagikan di WA. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.